name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Ya, salam semua. Selamat datang kembali ya kita di Sema Adonai pada malam minggu kali ini. Kali ini ada edisi yang kembali spesial, tamunya kembali spesial ya di Pak Bram ya. Kita sapa dulu Pak Bram. Shalom Pak Bram. Shalom brother, shalom shalom. Itu lampunya udah kayak lampu disco ya Pak Bram ya di sana ya. Iya. Iya. Oke, kali ini temanya juga menarik ya Pak Bram ya. Dapatkah orang Kristen berdialog dengan roh jahat? Ya, seperti itu ya Pak Bram ya temanya ya. Iya. Iya. Oke, sebelum kita ke sana, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa dari Sister Aling. Silakan Sister Aling untuk membuka dalam doa. Iya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Mari Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena pada malam ini, kami masih diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa berkumpul kembali di dalam kelas Adonai, untuk kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas kami. Mampukanlah moderator kami, Bro Agus, untuk bisa dapat memimpin kelas pembelajaran kami dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan berkatinya juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga juga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan juga dengan lancar sampai selesai. Berkatilah juga Pak Abram yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Abram, sehingga Pak Abram dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan bagi kami semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan di live itu, kiranya Engkau membuka juga hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu yang diberitakan kepada kami dengan baik, dengan kami dapat memahaminya dengan benar, dan menjadi rema di dalam diri kami. Sehingga kami mampu memberitakannya juga kepada orang lain, dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan juga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan, internet kami juga di dalam tangan-Mu. Semoga internet kami dapat berjalan juga dengan lancar dalam pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir tanpa gangguan. Dan kami juga patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kelancaran kelas pembelajaran kami dalam nama Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Kami panjatkan doa ini dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung serahkan kepada Om Bram. Silakan Pak Bram. Ya, baik. Shalom Aleichem. Bersama Adonai, selamat siang yang kita muliakan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan olehnya untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang Alkitab. Dan ini ada hubungannya dengan okultisme ya. Namun kita tidak membahas secara detail tentang okultisme. Tetapi kita membahas khusus sebuah topik, dapatkah orang Kristen berdialog atau berbincang-bincang dengan roh jahat. Gitu. Jadi di sini umum ya. Jadi nanti kita akan lihat apa saja yang akan ditampilkan di sana bagi kita. Nah, jauh sebelum kita memasuki materi, banyak orang Kristen pun tidak paham dan bahkan orang-orang teologi pun walaupun sudah sekolah teologi, namun banyak yang tidak mengerti sehingga tidak pernah mengajarkan hal ini kepada orang Kristen. Sehingga mereka bingung. Dan sering
kali dipermainkan oleh roh-roh jahat ini tanpa disadari. Seperti itu ya. Jadi ini yang penting kita ketahui di dalam kehidupan kita. Memang di dalam tangku teologi itu untuk roh jahat ini terbagi menjadi dua bagian secara spesifik. Ada yang namanya mata kuliah satanologi, tetapi juga yang ada juga mata kuliah yang namanya demonologi. Gitu. Jadi ada dua ya, walaupun sama-sama itu ada di dalam lingkup yang jahat, tetapi dibagi menjadi dua. Nah inilah sebabnya banyak orang Kristen tidak mengerti, ya, bahkan kacau balau ketika menyebut. Nah sehingga pada dalam menangani roh ini juga jadi kacau balau, makanya dipermainkan karena roh jahat ini tahu bahwa kita tidak tahu, sehingga mereka mempermainkan. Kalau kita tidak tahu sesuatu kan orang kan mempermainkan, ya gitu ya. Nah oleh karena itu saya memulai bahwa kata Satan, ya, kemudian ada kata iblis dan roh jahat, ya. Nah kata setan itu sendiri dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata satanas yang memiliki pengertian atau arti yaitu penentang. Itu satan atau setan, diterjemahkan setan. Kemudian iblis di dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata diabolos yang artinya pemfitnah. Sedangkan roh jahat itu seringkali diterjemahkan oleh lain juga dibolak-balik gitu. Kadang setan diterjemahkan jadi roh jahat, begitu juga roh jahat diterjemahkan dari bahasa Yunani menjadi setan, jadi kacau gitu. Maka saya bilang tadi, sekalipun orang sudah sekolah teologi, namun masih rancu dan kacau di dalam penerjemahan gitu, ya. Nah, kata roh jahat itu sendiri menggunakan kata daimones, ya, dari kata daimon. Yang kita kenal sekarang itu yang namanya demonstrasi. Itu kata asalnya dari kata daimon, ya. Artinya kalau sebenarnya diterjemahkan itu kadang dipakai jin, kadang juga makhluk halus gitu. Tapi jarang ya lain menggunakan makhluk halus, tetapi dia pakai roh jahat. Nah, jadi kadang-kadang ini dibolak-balik gitu sama lain. Makanya ini perlu diajarkan kepada jemaat supaya jemaat juga tahu gitu loh. Sehingga nggak ngacau, kadang bilang setan, tahunya roh jahat, bukan setan. Walaupun dia juga jahat gitu, ya. Ini yang perlu diketahui oleh orang Kristen sendiri gitu. Ya. Kadang-kadang roh jahat itu dengan roh, kata ada roh juga, ini kadang-kadang lain mencampur adukan. Ya. Dalam hal ini saya tidak mencoba untuk menyalahkan lain, tapi memang kenyataannya lain salah. Ya. Karena kata roh itu dalam bahasa Yunani itu pneumatos. Nah, kadang kata daimon itu juga kalau dalam diterjemahkan roh juga, roh jahat. Padahal di situ dia tidak pakai kata pneuma, ya, tetapi dia pakai kata daimon. Kata pneuma itu kan artinya letter-letternya itu kan angin, artinya angin atau bisa diterjemahkan juga dengan roh. Tetapi kadang-kadang daimon juga daimones juga diterjemahkan oleh lain itu dengan roh jahat gitu. Jadi sama-sama roh, padahal kan beda antara pneuma dengan daimones, kan dua kata yang berbeda, punya pengertian yang berbeda. Ya, jadi pneuma itu artinya semangat gitu, suatu semangat gitu, yang memberikan orang dorongan untuk melakukan sesuatu yang positif itu pneuma. Jadi pneuma itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, tidak ada hubungannya dengan roh jahat, tidak ada. Makanya jadi kacau, ya. Sehingga ini jarang diajarkan oleh gereja, ya, satanologi dan juga daimones ini, ya.
Ini jarang diajarkan di gereja. Gitu. Nah, kemudian ada kata pneuma, ya, dengan kata fantasma. Nah, kadang-kadang juga diterjemahkan sama gitu loh, ya. Tapi kita melihat bahwa pneuma itu adalah semangat, sedangkan fantasma itu dari kata pane, itu penampakan, ya, fantasma. Makanya kata yang kita pakai di Indonesia misalnya atau bahasa Inggris itu fantasi. Jadi berfantasi seolah melihat sesuatu, padahal tidak ada gitu loh. Tapi seolah melihat sesuatu. Nah itu. Makanya orang bilang, melihat penampakan, ada makhluk lewat. Padahal kadang itu fantasi, bisa juga fantasi. Tetapi juga bisa penampakan makhluk-makhluk rohani tadi mewujudkan diri dalam bentuk makhluk gitu. Nah tapi itulah diterjemahkan jadi rancu seringkali ya, jadi rancu seperti itu. Nah, oke, kita masuk di dalam bagian inti daripada pembahasan kita. Dapatkah orang Kristen berdialog atau berbicara dengan roh jahat? Nah, roh jahat di sini itu kita berbicara tentang daimones. Daimones nanti kita menyerempet juga kepada iblis dan Satan ya. Sebenarnya iblis itu cuma satu, daimonesnya yang banyak gitu. Ya, daimones kemudian Satan. Nah, sebenarnya Satan dengan iblis itu beda, cuma mengatakan iblis atau Satan gitu kan. Padahal Satan dengan iblis itu dua hal yang berbeda gitu. Oke. Ada dua pandangan boleh atau tidak orang Kristen itu berkomunikasi atau berdialog dengan roh jahat yang biasanya merasuki orang gitu. Nah, jadi ada dua pendapat umum di sini ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya, tapi ada yang bilang boleh untuk berkomunikasi dengan roh jahat yang mungkin merasuki seseorang begitu. Ya, nah, lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat ini? Apakah ada yang salah dan ada yang benar, atau dua-duanya benar, atau dua-duanya salah gitu? Ya, nah itu memang punya dasar. Ya, dua pendapat ini punya dasar, masing-masing punya dasar yang mengatakan, nggak boleh kita berkomunikasi dengan atau berdialog dengan roh jahat yang merasuki orang itu nggak boleh. Nah, itu punya dasar. Dia juga punya dasar. Begitu juga dengan yang punya pendapat bahwa boleh berkomunikasi dengan roh jahat itu juga ada dasarnya, punya dasar Alkitab gitu masing-masing. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa apakah dua-duanya salah atau dua-duanya atau salah satunya salah dan salah satunya benar gitu. Nah, karena dua-duanya punya dasar Alkitab sehingga orang bisa berpendapat seperti itu ya. Jadi kalau saudara mendapatkan ini jangan sampai langsung menyimpulkan gitu. Nah, bahaya ya. Nah, apalagi mengatakan kok kontradiksi ya, itu berarti Anda tidak mengerti firman Allah seperti itu ya. Nah, mari kita lihat dasar Alkitab yang mengatakan bahwa nggak boleh berdialog atau berdiskusi atau berkomunikasi dengan roh jahat yang merasuki orang misalnya, nggak boleh. Nah, itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Salah satu ayat ya, bukan satu-satunya ayat, tapi salah satu ayat menjadi referensi bagi kita, yaitu Efesus 4 ayat 27 yang mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis gitu. Jadi kalau ada orang kerasukan, nggak boleh kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama dia, tapi langsung usir gitu. Gitu. Nah, jadi ini mereka punya dasar Alkitabnya di sini, nggak boleh gitu. Dan bahkan mereka bersikeras nggak boleh gitu. Seperti itu ya. Jadi ketika mereka berpendapat begitu ya kita hormati saja, hormati.
ya supaya jangan sampai timbul pertengkaran hanya karena boleh atau tidak boleh berkomunikasi dengan roh jahat. Nah, kelemahan daripada paham ini, walaupun ayatnya ada, tapi kan ini konteksnya apa gitu. Kita harus lihat konteks dalam penafsiran Alkitab itu kan harus melihat konteksnya kan, ya. Kenapa ayat itu keluar? Untuk apa? Kepada siapa? Di mana? Bagaimana? Ya, itu harus dilihat semua, latar belakangnya seperti apa. Itu harus dilihat semua. Baru boleh menyimpulkan. Kalau hanya membaca begitu langsung menyimpulkan, bisa kita salah kaprah namanya. Ya, dalam penafsiran itu namanya penafsiran deduktif. Jadi sudah punya pendapat dulu baru mengambil ayat Alkitab untuk mendukung pendapat kita itu. Padahal dalam penafsiran Alkitab tidak boleh menggunakan metode deduktif, tetapi menggunakan metode induktif, yaitu Alkitab itu ngomong apa, lalu kita mengeksplor keluar, sehingga kita hanya menyesuaikan pandangan kita dengan Alkitab itu, bukan Alkitab menyesuaikan dengan pandangan kita, begitu. Ya, supaya tidak keliru, sehingga pandangan kita tuh mengikuti Alkitab, bukan Alkitab mengikuti kita gitu, ngekor sama kita. Enggak, kita yang harus ngekor sama Alkitab. Jadi kalau pandangan kita salah, ya harus kita tinggalkan dengan rendah hati dan ikutin Alkitab. Nah, kelemahan daripada pemahaman tidak boleh di sini seringkali dipermainkan oleh roh jahat. Karena kalau hanya main hantam saja, ingat pengalaman roh jahat itu sejak Adam, zaman Adam. Jadi dia sudah tahu selak beluknya, ya, bagaimana dia mengelabui gitu ya. Sedangkan paham yang kedua itu salah satu ayatnya itu di dalam Lukas pasal 8 ayat 30. Salah satunya ya. Dikatakan di sana, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak. Jadi yang punya paham bahwa, oh boleh, orang Kristen itu boleh berdialog dengan iblis, dasarnya adalah Lukas, salah satunya Lukas pasal 8 ayat 30, di mana Tuhan Yesus berdialog dengan roh jahat yang merasuki orang yang ada di Gerasa. Ada sebuah dialog di situ yang terjadi begitu. Nah, sehingga roh jahat ini memberitahukan jumlah mereka dan siapa namanya gitu. Nah, itulah sebabnya Yesus ketika eksekusi ya selesai semua seperti itu. Ya, ini salah satu dasar Alkitabnya yang dipakai oleh orang-orang yang punya paham bahwa boleh berdialog dengan roh jahat atau kuasa kegelapan gitu. Ya. Nah, nanti di akhir baru saya beritahu bahwa saya ada di pihak yang mana, kan begitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa kalau kita berbicara boleh tak ngomong atau berdialog dengan roh-roh jahat. Nah, ketika kita katakan roh jahat, nah roh-roh jahat ini, para daimones ini ya, ini asal usulnya dari mana sih? Ya kan, kita harus tahu asal usulnya dulu, ya kan. Nah, makanya ketika kita bertemu dengan orang kan kita tanya, bro namanya siapa? Oh namanya saya Bram gitu. Oh, asalnya dari mana? Oh tinggalnya di mana gitu. Oh saya tinggalnya di Riau. Asalnya dari mana? Oh saya asalnya dari Ambon gitu kan. Oh bisa sampai di Sumatera? Saya bisa cerita kan begitu. Nah, begitu juga dengan roh jahat, kita harus tahu asal usulnya dari mana. Kok tiba-tiba bisa merasuk orang begitu, ya kan, mengganggu ketenangan orang. Ya, nah itu yang perlu kita ketahui, ya. Dan memang seharusnya orang Kristen punya daya tarik, merasa bahwa materi-materi seperti ini sangat menarik supaya menolong mereka ketika mereka ada di dalam komunitas, lalu ada orang yang mengalami itu, entah itu orang Kristen atau yang menamakan dirinya Kristen atau non-Kristen, mereka bisa andil di dalamnya untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Jangan hanya jadi penonton, bahkan malah kalau begitu kabur gitu loh.
Bukannya nolong malah kabur, ya kan? Nah, kenapa kabur? Ya karena tidak punya pengetahuan yang mumpuni tentang hal-hal semacam itu, sehingga ketika melihat itu ketakutan, lari, bersembunyi di belakang kawannya gitu ya, takut diterpa gitu, seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, jadi menurut Alkitab itu ya, jadi Alkitab memberikan informasi kepada kita tentang asal usul daripada roh-roh jahat itu. Jadi kita tidak ngarang-ngarang gitu loh. Ya, kita tidak ngarang-ngarang seperti orang lain yang tidak ada di dalam kitabnya, tetapi entah dari mana sumber-sumbernya itu, pungut-pungut dari mana, lalu buat cerita gitu loh, sampai kita pun bingung gitu kan. Nah, kita tidak, orang Kristen tidak diajarkan begitu. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang kita akan eksplor keluar untuk kita ketahui. Jadi asal usul daripada roh jahat ini dari mana? Ya, itu. Nah, tadi kan kita tahu bahwa bahasa Yunaninya adalah daimones, artinya itu bisa diterjemahkan menjadi jin, bisa juga diterjemahkan jadi hantu, bisa juga diterjemahkan menjadi makhluk halus. Nah, kalau kita berbicara jin, apakah jin itu terbuat dari api seperti mungkin banyak orang Kristen sudah dengar di sekitarnya, atau bagaimana? Nah, kalau Anda tidak membaca Alkitab, orang Kristen tidak membaca Alkitab, maka akan bingung, ini malaikat apa, roh jahat ini dari mana, tercipta dari apa, dari bahan materialnya apa, dan seterusnya. Kok bisa-bisa ada gitu? Kok Tuhan kok menciptakan roh jahat gitu? Kok Tuhan kok menciptakan iblis begitu? Kok Tuhan kok menciptakan setan begitu? Sudah tahu jahat kok diciptakan. Nah, ini. Jadi kita orang Kristen harus tahu ini dulu. Ya. Nah. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 4, Alkitab mencatat bahwa sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, jadi menurut Alkitab bahwa roh-roh jahat itu adalah makhluk-makhluk ilahi yang tadinya adalah malaikat. Ya, mereka adalah malaikat, kumpulan malaikat, tetapi mereka tidak taat. Mereka memberontak kepada Tuhan, kepada Allah, ya, bersama-sama dengan iblis. Ya, itu. Jadi itu asal usulnya. Mereka adalah malaikat, awalnya adalah malaikat. Tetapi malaikat yang melanggar kekudusan, melanggar hukum Tuhan, sehingga mereka ikut jatuh di dalam dosa, sehingga mereka menjadi roh jahat. Ya, jadi sama-sama roh. Awalnya mereka roh baik gitu. Tetapi karena mereka melanggar kekudusan, maka mereka menjadi roh yang jahat. Tadi baik, sekarang jadi jahat. Sama dengan tadi Andanya baik, dari kecil rajin sekolah minggu, waktu remaja ikut KOR, ikut Natal, tapi ketika Anda menjadi dewasa, Anda entah apa yang menyebabkan awalnya, akhirnya Anda jatuh di dalam dosa, hidup dengan berjudi, ya kan, suka berkelahi, kemudian suka apa ya, main perempuan kalau Anda laki-laki, atau main laki-laki kalau Anda perempuan, terjerumus dalam dosa-dosa itu, sehingga Anda menjadi seorang yang jahat. Tadinya baik, sekarang jadi jahat gitu. Ya. Nah, cuma kita manusia dengan roh jahat beda ya. Kenapa? Mereka tidak diampuni sedangkan kita diampuni. Itu nanti kita bahas dalam bagian yang lain. Ya, Yudas pasal 1 ayat 6 dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi
yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, jadi jelas ya bahwa Alkitab memberitahukan kita bahwa mereka adalah awalnya malaikat sorga yang ada di hadirat Allah untuk melayani Allah. Tetapi mereka melampaui batas kekuasaan mereka dan mereka memberontak bersama-sama dengan iblis, ingin menggulingkan Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengkudeta kepada Allah. Di luar dugaan mereka, karena mereka kan bukan maha tahu. Di luar dugaan mereka, ternyata mereka menjerumuskan diri dalam petaka. Nah itu ya, nah itu roh-roh jahat. Ya. Lalu bagaimana ya untuk melihat roh-roh jahat ini? Posisi mereka itu seperti apa di roh, alam roh mereka sana, di alam dunia gaib, istilah lain itu. Ya, apakah semuanya posisinya sama atau tidak? Tidak. Ya, dan roh-roh jahat ini terorganisir dengan rapi, dengan baik sekali. Jadi roh-roh jahat ini mereka lebih hebat dari manusia sebenarnya. Manusia kadang-kadang berpikir bahwa tahu organisasi, tetapi melanggar terus. Sudah buat aturan, melanggar terus. Seringkali, ya, saya seorang pemimpin, jadi saya ketika membimbing jemaat itu, aduh, kadang-kadang, ya, tidak tahu berorganisasi sama sekali, ikut campur sana, campur sini. Bukan urusan dia, diikut campur. Nah, tapi kalau roh-roh jahat ini terorganisir dengan baik, ya, mereka tidak boleh melampaui bukan kekuasaan dia. Ya. Nah, ini yang harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu, aduh, habis perkara dibuat. Bahkan pendeta dibuat babak belur. Nanti kalau sempat-sempat Tuhan taruh di dalam pikiran saya, nanti saya beritahu gitu. Babak belur dibuat. Walaupun dia hamba Tuhan yang hebat gitu. Ya, nah, jadi kita harus tahu dulu, ya, posisi-posisi mereka. Nah, Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, terorganisir dengan baik kan? Ada berapa tahap kepemimpinan di dalam dunia roh itu, roh jahat khususnya ya, dunia roh jahat ini. Pertama dikatakan apa? Ada penghulunya, berarti ada pemimpinnya. Ya, penghulu itu pemimpin. Ya. Kemudian ada penguasa. Namanya penguasa, ya. Penghulu berarti bukan satu kan? Ya, ada penghulu. Berarti ada pemimpin-pemimpin yang lain. Penguasa. Nah, namanya penguasa berarti ada teritorial. Di mana kalau penguasa berarti lebih daripada satu, berarti bukan hanya satu teritorial, tetapi ada bermacam-macam teritorial yang dikuasai oleh penguasa-penguasa ini. Ya. Kemudian apalagi? Pemerintah. Nah, pemerintah itu tidak tunggal. Tetapi ada pemimpinnya, kemudian ada pemimpin-pemimpin lain, ya, yang mencakup di dalam satu pemerintahan. Jadi mereka berkolaborasi bersama, bersinergi bersama untuk mengerjakan tujuan yang mereka ingin capai. Nah, kalau sudah begitu, ngeri kan? Apa tujuan mereka yang hendak mereka capai? Apa yang hendak mereka capai? Kan begitu kan? Nah, kalau kita bahas itu lagi lebih luas lagi,
Ya, nah kemudian dikatakan melawan roh-roh jahat. Jadi ada tingkat paling tinggi, kemudian tahap yang kedua, tahap yang ketiga, sampai ke roh jahat itu yang namanya rakyat jelata. Roh jahat itu rakyat jelata. Jadi roh jahat ini adalah roh yang tingkat rendah. Bahkan ada roh jahat yang tingkat kampungan. Nah itu. Saudara Anda tahu itu kan? Nah, harus tahu itu sebagai orang ini. Nah, belum lagi yang rakyat jelata ini itu banyak sekali. Nah, nanti saya sebutkan kalau sempat ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Mungkin Anda selama ini, roh jahat itu seperti apa ya? Kuntilanak, seperti gundurwo, ya kan? Nah, dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau terorganisir dengan baik, berarti ini ada dalam satu pemerintahan yang disebut sebagai kerajaan. Berarti kalau kerajaan itu berarti sentralnya punya raja. Kan begitu kan? Yang harus mereka dengar perintah daripadanya, komando dari dia. Nah, sebagaimana kerajaan Allah, itu ada puncak kepemimpinan, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala rajanya. Nah, bagaimana dengan kerajaan si jahat ini, roh jahat? Kerajaan jahat ini, roh jahat ini, pemimpin tertingginya adalah iblis. Nah, saudara tahu enggak nama iblis itu siapa? Banyak orang Kristen tidak tahu kan nama iblis. Nah, ini yang kasihan banget gitu loh. Bahkan banyak pendeta pun ditanya, iblis itu namanya siapa? Enggak tahu. Jadi, ya gimana kalau pendetanya sendiri tidak tahu, ya otomatis jemaatnya lah linglung lah. Ya kan? Ya. Oke, kita nanti lain kali bahas iblis ya, biar tahu. Kita fokus kepada roh jahat ya. Jadi roh-roh ini punya kerajaan. Ya, yang punya kepemimpinan yang terorganisir dengan rapi, teratur, sistematis. Mereka punya senjata mutakhir mereka punya. Saudara tidak tahu kan? Nah, banyak orang Kristen tidak tahu. Ya, hati-hati kalau dengan iblis itu ya. Matius pasal 12 ayat 26 dikatakan, dengan demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi Yesus mengatakan bahwa roh jahat ini punya kerajaan. Jadi kalau mereka terpecah-pecah, lalu iblis musir iblis, gitu kan? Roh jahat musir roh jahat, setan musir setan, setan musir roh jahat, maka akan tinggal kesudahannya, akan hancur. Ya. Maka iblis itu tidak pernah menyerang iblis yang lain. Ya. Tapi bagaimana itu? Ada orang yang punya ilmu bisa ngusir setan yang lain. Nanti kita bahas ke situ. Kenapa begitu? Ya. Nah itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa roh jahat itu punya kerajaan, ya. Ya. Kemudian, walaupun mereka punya kepemimpinan, artinya mereka punya intelektual kan, luar biasa, terorganisir dengan baik, punya kerajaan yang terpimpin. Tetapi ingat, bahwa roh-roh ini tidak maha tahu. Bukan seperti Tuhan yang adalah maha tahu. Kalau mereka tidak maha tahu. Mereka hanya sok tahu. Bukan maha tahu. Mereka sok tahu. Makanya kalau ada orang yang sok tahu, nah ini kamu anak buah daripada roh-roh jahat nih. Ya, karena kamu sok tahu, nggak tahu tapi sok tahu gitu kan.
Jangan jadi orang Kristen itu sok tahu ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Biar diajarin. Jangan nggak tahu tapi bilang tahu gitu. Padahal nggak tahu gitu. Karena gengsi gitu. Jadi orang Kristen nggak perlu gengsi-gengsi. Tuhan Yesus saja nggak gengsi kok jadi manusia. Hidup di Nazaret, kota kecil. Lahir di kandang kok. Dia nggak gengsi. Kok Anda kok gengsi gitu. Sehingga nggak tahu tapi sok tahu gitu kan. Kita jadi orang Kristen nggak boleh sok tahu. Ya, di dalam ayat pasal 1 ayat 9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi di dalam ayat yang pertama itu Tuhan ya ayat pertama sampai kedua Tuhan bilang Ayub itu orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhkan segala kejahatan. Tapi iblis bilang, oh Tuhan kan pagari dia dengan segala kekayaan. Jadi maksudnya adalah Ayub itu kaya karena Tuhan memperkaya dia. Sehingga dengan kekayaan itu sehingga ya Ayub mau tidak mau balas budi, ya dia takutlah sama Tuhan. Dia saleh, ya hormat terhadap Tuhan, taat sama Tuhan. Itu menurut iblis iblis gitu. Yang juga termasuk roh jahat ya. Dia masuk dalam dia walaupun pemimpin tetapi dia jahat gitu. Terus ketika Ayub diizinkan untuk dicobai, apakah Ayub tidak taat? Anaknya mati semua, binatangnya, hartanya habis semua, tubuhnya sendiri kena borok sehingga dia harus membenamkan diri di dalam debu panas biar rasa gatalnya itu kurang sedikit gitu kan. Istrinya sendiri bilang, udahlah, masih tekun dengan Tuhan itu, putus sajalah dan mati sudah. Tapi dia bilang, apa kamu seperti perempuan gila? Dalam hal ini Alkitab katakan Ayub tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Jadi roh jahat ini so tahu dia pikir bahwa Ayub itu saleh karena Tuhan kasih harta. Enggak. Memang karena dia saleh maka dia diberkati. Terbalik. Ya kan? Dia karena saleh maka Tuhan berkati. Maka waktu hartanya diambil, dia tetap setia. Maka dia katakan apa? Aku datang dengan telanjang, aku pun pergi dengan telanjang. Diberkatilah. Gitu. Terpujilah Tuhan. Artinya apa? Ya, semuanya dari Tuhan. Terserah Tuhan mau ambillah. Banyak orang tidak seperti itu. Ya, diberkati Tuhan baru cari. Maka ketika berkatnya raib, kembali lagi kita cari Tuhan. Kan terbalik. Tapi banyak orang Kristen begitu ya. Yang kita temukan. Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling ia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya sebagai dakwaan kepada Ayub oleh roh jahat. Ya. Jadi Ayub tidak demikian. Cuma roh jahat ini kan sok tahu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Enggak kan? Ayub tidak kutuk Tuhan. Nah sebenarnya di sini juga Ayub dipakai Tuhan untuk mempermalukan roh jahat. Nah sebenarnya Tuhan juga mau pakai saudara untuk mempermalukan roh jahat. Tapi seringkali orang Kristen malu-maluin. Malu-maluin. Orang kerasukan malah dia ketakutan. Lucunya adalah orang Kristen kerasukan setan. Di Riau ini saya banyak menangani orang Kristen yang kerasukan setan. Orang Kristen loh, rajin loh ke gereja. Ya kalau yang nggak rajin ke gereja kerasukan ya oke-oke lah. Ini yang rajin ke gereja kok kerasukan bagaimana? Lalu jemaat pada lari gitu. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Nah coba. Orang Kristen bertanya, kok bisa? Kok bisa? Ya bisa. Kenapa bisa? Nanti kita bahas dalam bagian yang lain. Kenapa orang Kristen bisa kerasukan setan? Kan begitu ya. Tema lanjutannya gitu loh. Gitu ya. Jadi hati-hati ya. Anda
rajin-rajin ke gereja, jadi debater, tapi tiba-tiba kerasukan kan dipertanyakan Kristenan Anda gitu. Kasihan banget ya. Ya. Terus apakah roh jahat itu bisa merasuki manusia? Ya Alkitab katakan bisa. Tadi pun saya nyerempet sedikit kan, maksud bahwa manusia bisa dirasuk, binatang bisa dirasuk, manusia bisa dirasuk. Ya. Siapa saja punya peluang untuk dirasuk. Nah, supaya tidak kerasukan bagaimana? Nah, itu pembahasan kita. Jadi saya ini memicu teman-teman supaya kita buat tema lanjutan gitu. Ya, Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, jadi saudara jangan sampai lihat orang bungkuk-bungkuk terus bilang, oh itu pasti kerasukan setan itu. Oh, janganlah ya. Tetapi ada penyakit yang disebabkan karena kerasukan setan, sehingga orang bisa jadi bungkuk. Ada, tetapi tidak semua orang bungkuk itu kerasukan setan. Ya, jadi jangan pas Anda di jalan lihat orang jalan bungkuk-bungkuk, langsung Anda datang bilang, Anda kerasukan setan. Itu lepaskan itu setan. Ya, Anda bisa ini dengan jidat Anda dengan tongkat, kalau apa yang di tangan dihantarnya. Janganlah ya. Gitu. Alkitab tidak mengatakan semua orang bungkuk itu kerasuk dirasuk setan. Tapi ada orang yang dirasuk setan sehingga setan itu membuat dia menjadi bungkuk itu. Ya, menyiksa, tujuannya menyiksa dia ya. Seperti itu. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakitnya, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi ada banyak Alkitab mengatakan bahwa manusia dirasuk-rasuk sama roh jahat. Ya, roh jahat ini memang kerjanya suka merasuk orang. Gitu ya, jadi hati-hati ya. Nah, jadi apakah boleh berdialog dengan roh-roh jahat tersebut? Ya, boleh kan atau tidak, begitu kan? Nah, boleh karena Tuhan Yesus sendiri memberi contoh. Tuhan sendiri memberi contoh. Tadi kita juga sudah baca, tapi nanti kita baca lagi bagian yang lain ya. Jadi boleh. Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Jadi roh jahat ini memulai percakapan, ya, mengawali percakapan, ya. Kemudian Markus 5 ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksaku." Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, ini Yesus yang bertanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ya. Kemudian di dalam Markus 5 ayat 12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya." Di dalam Matius pasal 8 ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi boleh enggak berdialog dengan setan? Nah, sini. Saya dalam pelayanan di berbagai wilayah, saya sering berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan.
Dan tadi paham yang mengatakan, oh nggak boleh. Ya, jangan kasih kesempatan. Seringkali dipermainkan, ditipu oleh roh-roh jahat. Kenapa? Ingat, bahwa roh-roh jahat itu karakter wataknya adalah pendusta. Jadi kalau kita tidak bijaksana, kita tidak berhikmat seperti yang dilakukan Yesus, itu bisa keteter, ditipu habis-habisan. Itulah sebabnya pengalaman saya dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Mereka datang berdoa, tumpang tangan, berpuasa, mereka hajar. Ternyata pergi, tapi 1-2 hari lagi kambuh lagi. Datang lagi thinking, pergi. 2 minggu lagi kambuh lagi. Nggak pernah selesai. Mengapa? Karena ditipu. Karena ditipu. Nah, oleh karena itu, kita perlu waktu untuk berdiskusi atau berdialog. Apa tujuannya? Nanti saya jelaskan di bagian belakang di sini. Kenapa kita harus berdialog? Mari kita lihat dulu Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Ya. Jadi iblis juga ikut-ikutan datang. Di dalam pasal itu sampai pasal 2 ada dialog antara Tuhan dengan iblis tentang Ayub. Jadi Tuhan sendiri memberi contoh bahwa ada dialog. Padahal iblis dengan Tuhan itu kan musuh bebuyutan. Tetapi ada percakapan. Dalam percakapan itu, ya masing-masing mau mengambil keuntungan. Mengatur strategi bagaimana menghancurkan musuh. Itulah sebabnya kalau dalam peperangan itu apa yang namanya intelijen. Intelijen itu apa? Orang yang datang berdialog dengan musuh tanpa disadari musuhnya, kalau itu musuh, menyamar menjadi kawan, bahkan bekerja di situ. Ya. Jadi tujuan berdialog itu ya supaya kita tahu, karena iblis dan roh-roh jahat, setan-setan itu watak karakteristiknya adalah pendusta, penipu. Jadi kalau kita nggak tanya, maka mereka akan menipu kita. Kalau kita tanya, dia kan bisa kita pertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan yang membuat mereka membongkar siapa mereka. Disitulah kita atur strategi untuk menghancurkan kubu-kubu pertahanannya. Kan Anda tidak tahu kenapa roh jahat itu ada dalam orang itu. Itu tidak serta-merta. Ada 2 perasukan. 2 macam perasukan, yaitu perasukan sukarela, ada perasukan yang tidak sukarela. Sukarela itu seperti apa? Anda pergi menimba ilmu gitu, ya. Kalau orang Ambon bilang opo-opo, sama dengan orang Manado bilang opo-opo. Jadi kalau kemana-mana itu ada benda yang mereka bawa, ada yang ditandai dengan apa, ikat pinggang merah lah, apa gitu kan, atau alat kris misalnya, itu seperti itu. Nah, itu namanya kerasukan sukarela. Membiarkan, mencari roh jahat untuk menjaga mereka, karena mereka berpikir bahwa oh ini bisa menjaga saya karena itu dari keturunan, dari paham leluhur-leluhur yang dicampur adukan dengan tahayul dan cerita nenek moyang dan adat istiadat yang sudah diselewengkan oleh roh jahat dan iblis. Itu. Nah, sehingga ketika kita berdialog, ya, berbicara dengan mereka, kita cari tahu kenapa mereka masuk ke situ, siapa yang suruh, dari mana asal usulnya, gitu. Nah, sehingga kita punya dasar yang kuat untuk mengintervensi mereka. Seperti Yesus tanya, siapa namamu, ya kan? Kita harus tahu roh yang merasuki itu namanya siapa. Yesus tanya, nama kami legion, artinya apa? Kami banyak sekali, enggak satu gitu. Artinya rombongan.
Nah, bayangkan saudara kalau hanya tahunya satu, ternyata yang ada di dalam itu rombongan. Anda usir satu, tapi rombongan yang lain masih ada karena Anda usir satu. Misalnya Anda katakan, dalam nama Yesus, kami usir setan keluar. Yang keluar setan, roh jahat tetap masih. Kami usir dalam nama Yesus, keluar iblis. Iblis yang keluar. Sebenarnya yang iblis itu bukan iblis. Iblis ada di neraka. Iblis tidak pernah gentayangan kemana-mana. Yang gentayangan itu setan sama roh-roh jahat. Iblis ada sudah dibelenggu di api neraka sana. Tapi dia dari sana kasih komando. Kayak orang masuk penjara gitu, tapi bisa kendalikan kejahatan dari penjara. Begitulah iblis. Dia ada di sana, tapi dia punya power. Karena sebagian besar roh jahat itu dibiarkan hidup di dalam dunia. Sebagian dibelenggu bersama dengan iblis dalam gua-gua. Tadi kan kita sudah baca di dalam 2 Petrus tadi. Ya. Ini yang orang Kristen harus tahu. Supaya ketika kamu arahkan satu peluru, atau satu roket, atau satu meriam, sekali bunyi, selesai. Saya tidak pernah kalau mengusir roh jahat itu tertinggal sebagian itu, nggak pernah. Karena saya cari tahu sampai ke akar-akarnya. Setelah sudah sampai ke akar-akarnya, malah kadang-kadang ku kadrungin juga gitu. Jadi roh jahat itu bisa dikadrungin gitu loh. Jadi dia sendiri nanti bongkar aibnya sendiri. Jadi mereka itu kadang-kadang rombongan itu bersama pimpinan-pimpinannya ada di situ. Enak kalau menghadapi yang kecil-kecil, roh-roh jahat ini. Kalau menghadapi jenderal-jenderalnya, ya, prajurit-prajurit yang levelnya tinggi, penghulu-penghulu, waduh. Kalau nggak tahu strategi, kita dipermainkan habis-habisan. Karena yang disuruh itu kacung-kacungnya aja yang datang. Rupanya dia masih nongkrong di sana, nggak pergi-pergi, ya. Supaya kita tahu, ya, siapa mereka, kenapa mereka masuk ke situ, apa urusannya. Nah, sehingga kita dapat momentum. Kemudian kita harus mendapat legitimasi dari orang yang dirasuk, kalau keluarganya di situ dilibatkan, sehingga kita dapat, misalnya istilah dalam dunia hukum itu surat kuasa, mendapat surat kuasa, sehingga kita punya wewenang yang luas untuk mengeksekusi perkara itu. Kalau Anda dapat dikasih surat kuasa, Anda thinking sampai mulut ini sampai peot, ya, capek loh. Roh jahatnya nggak pergi. Karena apa? Orang yang menyimpan, yang mengundangnya datang, dia belum rela kasih. Kamu ngusir bagaimana? Ngusir orang yang nyimpan. Seperti sekarang ini kan, seperti kejadian Palestina. Bagaimana Hamas mau pergi? Palestina sendiri mayoritas masih simpan Hamas di situ. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Anda harus dapat surat kuasa gitu loh dari yang berwenang dulu. Keluarganya bersangkutan panggil, kalau ada di situ panggil, kalau keluarganya ada di situ nggak apa-apa. Kalau di kampung bisa ditelepon, diklarifikasi kenapa begini. Kalau saya melayani orang sampai tuntas, saya katakan sama bapak mamanya, bapak sama ibu terlibat. Ini biang keroknya ada sama bapak sama ibu, kok sama saya? Iya, gitu loh. Misalnya dia bawa ke dukun misalnya kan. Nah itu ya, jadi kita harus tahu. 1 Raja-Raja pasal 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Ya, perhatikan. Dalam mulut semua nabinya. Bahaya ini kan. Coba, sebuah nabi artinya apa? Roh dusta bisa masuk dan tinggal di dalam pendeta-pendeta. Makanya mereka bisa berdusta. Bernubuat palsu banyak. Banyak bernubuat palsu. Mengatakan lihat Tuhan. Taunya menghayal doang. Tapi bilang lihat Tuhan. Kirim roket datang. Nanti diartikan ini artinya apa begitu. Padahal Tuhan tidak bicara, yang datang itu roh dusta, sehingga mereka mendustai jemaat-jemaatnya. Sehingga jemaat-jemaat bukannya ikut pengajar yang benar, ternyata ikut pengajar palsu. Gitu. Bahaya kan? Meninabobokan orang dengan mengatakan, aku melihat itu ada seperti roket, karena itu bertobatlah. Bertobat apaan? Lagi menghayal kok, gitu ya.
Nah, jadi ini perlu kita ketahui ya. Ya. Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, dia adalah pemimpin dusta, yaitu iblis. Jadi namanya dia adalah pemimpinnya pendusta, ya semua yang ikut dia anak buahnya pendusta semua. Nah, nanti saya kalau jelaskan lagi roh-roh macam apa, ya. Ini mereka punya kelompok-kelompok lagi. Misalnya seperti dalam tentara kan begitu, ada marinir, ada Kopassusnya, ya, ada angkatan daratnya, ada angkatan udaratnya. Nanti ada lagi kelompok kecil-kecil lagi, misalnya Mawar Merah itu kerjanya khusus untuk apa, ya. Ada Petrusnya gitu. Oh itu kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, di dalam kerajaan iblis juga begitu. Kerajaan roh-roh jahat ini juga begitu. Mereka punya tugas masing-masing dan itu berkelompok. Ditugaskan untuk melaksanakan kelompoknya. Tidak boleh ngambil tugas yang lain. Tugasnya khusus itu. Nah, nanti kalau sempat nanti saya ungkapkan di penghujung atau nanti ditanya jawab lah, mungkin bisa terinspirasi ya. Nah, jadi bagaimana menyikapi roh jahat ini yang merasuki orang itu? Ya harus diusir. Jangan dibiarkan, jangan ditonton, diusir. Ya, harus diusir. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi murid-murid itu dikasih kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi kalau tidak punya kuasa jangan coba-coba ya. Nanti seperti anak-anak Skewa. Demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, akan perintahkan keluar. Malah digagahin. Tahu kan digagahi ya? Kasihan banget itu. Anak orang laki 2 digagahi sama orang yang kerasukan setan. Ya, kerasukan roh jahat. Jadi kalau Anda tidak punya kuasa jangan coba-coba. Saya pernah ya, kami di Hulu Mahakam, terus ada satu punya ilmu itu, dia bisa masuk lewat apa ya, kalau dia mau masuk rumah, misalnya rumah tertutup itu, dia bisa masuk lewat lubang apa saja, entah lubang kunci atau lubang mata angin itu ya kan, ventilasi. Nanti dia masuk berupa apa namanya itu asap gitu. Nanti sampai di dalam rumah atau di luar rumah baru dia berwujud lagi jadi manusia. Ilmunya hebat banget gitu. Nah, kemudian bukan hanya itu, dia juga punya ilmu ular sama harimau. Jadi kadang-kadang dia berubah jadi ular gitu, meliuk-liuk gitu. Kadang dia berubah menjadi harimau gitu. Wah, gitu. Termasuk saya waktu itu belum hamba Tuhan saya. Saya masih seorang apa ya, aktivis gitu. Nah, sedangkan kawan ini anak buahnya Pak Yusuf, Pendeta Yusuf Broni dari Jakarta gitu. Jadi kami bergandeng tangan, dia di tengah-tengah orang yang kerasukan ini kan. Kami berdoa gitu, kami berdoa sambil thinking. Nah, kawan ini katanya pengalaman bersama dengan Pak Yusuf Broni. Waktu berdoa, dia kan tutup mata tuh. Tiba-tiba orang itu berdiri dan badannya kan kayak kartu, kayak petinju gitu. Dihajar mukanya, dar! Kena mata kanannya tuh. Memar matanya tuh mau keluar. Dia langsung teriak-teriak, mati aku katanya. Kami ketawa, tapi bagaimana ya, di matanya sampai bonyok gitu, matanya kan lebam habis gitu. Saya bilang sambil saya berguru setelah orang yang kerasukan ini selesai, dia sudah tenang. Saya bilang katanya pengalaman dengan Pak Yusuf Broni. Kayak gini kok Bapak belur, ya kan? Oh kamu nggak tahu? Bukan nggak tahu. Kalau begini mah jangan tutup mata. Jadi
ketika dia pukul kan kamu bisa menghindar, ini kamu tutup mata ya dihajar bogem yo. Bapak belur lah, ketawa kami lihatnya. Gitu. Jadi kalau orang kerasukan begini, Anda jangan berdoa tutup meram gitu. Kalau Anda merem, bisa itu mata Anda bisa keluar itu. Ya, jadi kalau orang kerasukan gitu nggak usah tutup mata, karena Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan kalau mari kita berdoa tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, sujud atau sama Tuhan. Mau tutup mata silakan, dan tutup mata enggak apa-apa. Asal hatimu fokus kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan mau, bukan masalah tutup mata. Malah kalau tutup mata hayal kemana-mana, sehingga matanya kunang-kunang, dia pikir dia lihat roh, malaikat datang, padahal matanya kunang-kunang gitu. Ya. Nah itu, jadi harus diusir. Ya. Bagaimana cara mengusirnya? Perang. Pergi perang. Merdeka, harus merdeka. Merdeka, hari ini pokoknya orang ini harus dimerdekakan. Merdeka dalam nama Yesus. Laskar Kristus sekarang datang. Kan begitu ya? Ya. Mengusirnya dengan apa? Ya tempur. Perang. Ya, jangan ngusir setan dalam nama Yesus. Pergi ya, pergi ya. Itu setannya cengengesan. Lucu. Jangan diolo-olo. Dihardik kalau setan itu dihardik. Seperti tentara. Kalau malah gitu, jangan dielus-elus. Musuh kok dielus-elus. Setan itu jangan dikasih hati ya. Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau kamu enggak pakai perlengkapan senjata Tuhan, ditipu loh. Nggak pandang kamu siapa, mau kamu sekolah sampai doktoral, profesor juga bisa ditipu. Maka perlu pergunakan senjata, ya, perlengkapan senjatawan untuk melawan tipu muslihat. Mereka kan suka tukang tipu. Dia bilang pergi, tahunya belum. Iya, saya pergi. Tapi dia masih di situ. Dia pura-pura saja. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jadi. Jadi nggak gampang loh. Ini melawan pemimpin-pemimpin. Artinya mereka sudah siap tempur juga. Bila perlu buat kita babak belur. Makanya di Kalimantan itu ada hamba Tuhan sampai disantet, mati di tempat. Makanya waktu saya datang ke sana, disantet, dikirim ilmu. Saya diganggu tiap malam tuh. Jendela itu seperti singa yang yang garuk-garuk tiap hari, diterkam terus dia masuk di atas plafon itu, lari kayak babi lari di atas plafon, nggak bisa tidur saya. Tiap malam. Hari ketiga nggak tahan lagi saya. Ya, ini ganggu sekali. Saya sudah capek mau istirahat kok malah lari sana di atas plafon. Langsung saya tantang. Kalau kau berani wujudkan diri di sini, aku mau lihat jago kamu. Kalau kamu punya nyali, wujudkan diri. Jangan hanya teror kayak gitu. Dalam nama Yesus. Langsung, wow, teriak kayak harimau di atas plafon itu. Sejak itu malam itu, nggak pernah nongol lagi. Rasain lo. Ganggu aja. Memang roh jahat itu juga mengganggu. Jadi harus, ya, jangan main-main. Jadilah berdiri, ya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang dan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, ini perlengkapan senjata. Ini simbol. Ya, kalau tentara itu kan punya ikat pinggang itu kan yang besar itu untuk apa? Menahan pinggangnya supaya tidak mudah capek. Dan di situ bisa ditaruh minumannya, pistolnya, pisau breadnya gitu. Ya, dan semua yang granat itu dicantolkan ke situ semua. Jadi Alkitab katakan bahwa kita harus punya ikat pinggang kebenaran. Jadi dengan kebenaran itu kita jadi kuat. Nggak mudah capek kalau kita hidup dalam kebenaran. Kemudian berbaju zirah keadilan. Jadi kita harus adil. Ya, baju zirah itu dulu itu terbuat dari plat besi tipis itu. Kalau sekarang ini plat baja tipis gitu, dibuat tipis-tipis gitu.
anti peluru itu sekarang ini kan. Nah, itu dipakai. Jangan sampai kamu tidak adil gitu. Kemudian apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi orang kalau masuk dalam peperangan itu harus mau memberitakan Injil. Dan itu sepatunya. Sepatunya itu. Supaya apa? Tidak injak duri, tidak injak beling, tidak injak apa ya, barang-barang yang bisa melukai kaki kita. Kalau kaki luka kan susah jalan. Nah itu harus beritakan. Itu perlu ya, Injil. Kemudian apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai. Nah, perisai. Jadi perisai itu ini loh, alat penangkis. Ya, alat penangkis. Jadi biasanya kalau saudara ini kan biasanya zaman dulu itu kan pakai gini kan, untuk menangkis kalau orang tembak atau pedang itu pakai nangkis gitu. Itu perisai. Nah, perisainya apa? Iman. Kalau kamu tidak punya iman, jangan coba-coba. Kamu yang diserang balik, babak belur. Kamu kena serangan balik, babak belur. Kamu luka parah bisa. Ya seperti teman saya tadi, ditonjok sampai babak belur. Ya kan? Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api. Ya, jadi dia panahnya itu api. Dia serang otak dulu. Yang pertama diserang adalah otak. Karena itu ini sentral untuk berpikir. Jadi kalau dia lumpuhkan otak, maka kamu tidak berdaya. Maka perlu perisai itu, ya, iman itu. Dan terimalah ketopong keselamatan, ya. Jadi kamu yakin bahwa kamu selamat dulu. Kalau kamu belum selamat, artinya kamu masih ada dalam dosa. Kamu belum selamat. Kamu mau urusin orang kerasukan. Kau yang nanti kerasukan. Ketopong itu apa? Ini loh, masker kayak helm itu. Nah, itu. Untuk menahan supaya kalau serangan ke muka itu bisa tertahan gitu. Ya. Itu keselamatan. Jadi kita harus menyadari kita sudah selamat belum. Kalau masih ragu jangan loh. Sering kami dalam pelayanan begitu. Ya. Waktu kami mau selesaikan masalah di kampus itu gitu, Tuhan memakai seseorang yang imannya masih memble-memble keluar, saya tidak bertanggung jawab, keluar menyadari. Dan pedang roh, nah pedang roh yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu sebagai senjata, pedang bermata dua, maju kena, mundur kena. Makanya kalau maju babat orang, kita pun harus beres. Nanti pedangnya balik, hantam tidak kita, kan babak belur. Nah gitu. Nah ini perlengkapan ini yang harus kita punya. Orang Kristen harus punya. Baru bisa ngusir setan. Kalau nggak punya, jangan coba-cobalah. Kalau ada salah satu tidak lengkap, Anda ada dalam dilema. Bisa iblis menghancurkan Anda. Ya. Nah, kemudian bisa nggak roh jahat itu balik lagi? Oh bisa. Setelah kita ngusir orang dari roh jahat dari seseorang, dia bisa balik lagi karena kata Alkitab begitu. Dia bisa balik lagi, ya. Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, jadi gini, kalau kita sudah mengusir roh jahat dari diri orang itu, jangan Anda langsung pulang, terus selesai. Bahaya banget. Karena roh jahat itu akan balik lagi. Ya, balik, dan kalau orang itu belum terisi, maka dia akan ajak roh yang lebih jahat dan orang itu akan lebih parah. Saya mengalami itu, saya melayani orang-orang non-Kristen ya, dan mereka setelah kita lepaskan, mereka enggan untuk mau ikut Yesus. Makanya mereka lebih parah lagi, dibuat sampai dipasung-pasung.
Ada yang sampai mati. Lebih parah. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah lepaskan orang dari kuasa kegelapan, jangan kita puas dengan karena dia sudah keluar. Kita harus bereskan orang itu. Ya, sampai tuntas, jangan separuh-separuh. Kalau mengusir dari setan, roh jahat dari orang itu baru separuh jalan, belum selesai itu. Jadi Anda harus bawa sampai selesai. Ya. Lalu kalau sudah begitu diisi dengan apa orang itu? Supaya roh jahat tidak balik lagi, ya harus diisi dengan penghuni yang baru. Penghuni yang baru. Siapa penghuni yang baru? Yesus Kristus. Ya, Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan ia bersama-sama dengan aku. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi orang yang kita sudah usir dari roh jahat yang merasuk dia itu, setelah itu dia sudah sadar, kita kasih minum, kasih apa, habis itu kita layani pribadi. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi penghuni lama sudah pergi, penghuni jahat sudah pergi, sekarang penghuni yang baik. Penghuni yang akan mengayomi, penghuni yang akan menjaga, melindungi dalam segala hal itu harus dipersilahkan untuk masuk dan tinggal, menjadikan orang itu rumahnya. Maka roh jahat tidak akan balik. Kalau ketika dia balik, aduh, ada sudah penghuni, nggak beranilah, penghuninya ngeri. Kalau kita datang, kita akan dihancurkan sama dia. Sekali sentil, kita selesai. Jadi jangan mendekat. Kita cari tempat lain saja. Saya melayani orang itu sampai tuntas. Saya tidak puas dengan setelah melayani setannya pergi. Tapi saya harus melayani pribadi. Terima Yesus sungguh-sungguh pada saat itu juga. Nah, inilah yang membuat orang tidak bisa untuk dirasuk kembali. Atau roh jahat kembali lagi. Nah, saudara, saya bilang tadi di bagian terakhir saya akan jelaskan tentang kenapa kita boleh. Orang kerasukan, saya bilang tadi ada kerasukan sukarela, ada kerasukan tidak sukarela. Kerasukan tidak sukarela itu Anda tidak cari ilmu, tetapi mungkin dulu leluhur Anda, ya, dengan bapak Anda, ya, mungkin di atas leluhurnya lagi, itu punya simpanan pegangan gitu. Itu akan turun temurun. Dia cari generasi untuk ada di situ. Dan Anda tidak akan ingin itu ada di dalam diri Anda. Tapi suatu saat Anda tahu bahwa ternyata aku ada roh lain ada di dalam diri saya. Makanya saudara, kalau orang Kristen tapi imannya tidak bertumbuh, Anda harus koreksi diri. Berarti ada sesuatu yang ada di dalam diri Anda yang menghambat pertumbuhan iman Anda, yang sedang bekerja tanpa Anda ketahui. Maka saya kalau orang seperti itu, saya jeli sekali. Saya jeli. Satu saat kami dipanggil tengah malam, sekitar jam 2 malam. Ya, anaknya nangis dah henti-henti. Nah, jadi kami dipanggil datang. Sebelum kami berdoa, saya tanya dulu, kenapa ini? Kapan dia mulai nangis? Awalnya bagaimana? Saya bilang, pernah enggak ini dibawa ke dukun? Enggak pernah. Atau neneknya mungkin bawa ke dukun? Enggak. Baik. Tapi saya lihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, sehingga apa? Saya membangun dialog gitu. Di dalam dialog itu
istrinya keceplos. Dia ngomong, iya sebelum neneknya pergi, itu neneknya kasih jagung taruh di leher. Saya bilang, ini dia masalahnya di sini. Tapi saat itu saya langsung bilang, wah itu masalah. Enggak. Saya bilang, boleh dikasih jagungnya. Saya tengok. Saya bilang, di dalam jagung inilah roh itu tercap. Tahu? Saya bawa keluar, saya bakar dalam nama Yesus. Itu kayak granat gitu, meledak. Padahal jagung sebiji. Wow! Gitu. Kenapa? Karena roh Tuhan membakar roh itu. Sejak itu, anak itu nggak pernah nangis lagi, nggak pernah sakit lagi. Bahkan yang di dalam, saya pernah melayani orang yang seperti yang Yesus layani, dirasuk oleh puluhan roh jahat. Saya tanya satu-satu. Maka kalau begitu saya sudah punya pengalaman, saya tanya. Nah, karena setan roh jahat itu tukang nipu, saya panggil yang kacung paling rendah. Jadi ketika saya dialog itu, saya dialog dengan tiga pribadi. Ya, roh jahat yang jabatannya paling rendah, jabatannya yang paling tinggi, dan roh orang yang dirasuk. Tiga ini yang harus saya komunikasi. Kenapa ini dia bisa masuk? Nah, biasanya panglimanya itu, kalau panglimanya ikut masuk merasuk orang, itu dia selalu tarik yang kecil-kecil ke belakang dia biar tampil supaya dia tukang nipu. Saya bilang dalam nama Yesus yang besar mundur. Nah, ketika dia ngomong saya tahu, bukan kamu pemimpinnya. Aku minta yang paling kecil. Tujuannya apa? Biar kerjain. Nanti dia sendiri yang buka. Kenapa mereka masuk ke situ? Bagaimana caranya? Nanti dia beritahu semua setelah saya tampung. Nah, saya sudah dapat. Baru saya beritahu teman-teman. Kemudian bersinergi. Hajar mereka habis-habisan. Hanya tinggal satu perkataan. Dalam nama Yesus. Semua nama roh tadi yang disebutkan. Saya perintahkan keluar. Itu keluar semua. Tanpa satu pun. Bahkan kalau pimpinannya paling bandel, saya punya jurus paling terakhir. Saya bilang, kalau kamu tidak pergi, maka jurus terakhir adalah saya bakar kamu dengan api Roh Kudus. Kalau saya katakan dalam nama Yesus, itu masih ringan. Tapi kalau saya katakan, aku membakar engkau dengan roh, api Roh Kudus dalam nama Yesus, itu paling ditakuti. Jadi mau tidak mau, oke, nyerah. Bendera putih, kabur daripada babak belur. Ada yang sampai pernah bandel, saya bakar, itu langsung orang yang kerasukan itu lihat itu Pak Pendeta, itu rohnya pergi itu pantatnya itu terbakar, apinya menyala. Ya memang begitu, biar dia kapok, balik-balik lagi, supaya dia tahu kalau Roh Kudus itu bisa membakar hangus. Jadi roh harus hadapi roh, jangan roh dihadapkan dengan fisik. Apalagi tak tempel Alkitab di sini bagian dagu sini atau di bawah kelek. Mana itu roh jahat takut dengan Alkitab itu huruf mati. Yang dia takut itu firman yang hidup, bukan firman yang mati. Kalau itu kan firman yang mati, firman yang hidup itu Yesus. Kalau kamu baca itu tapi tidak melaksanakan, iblis tidak takut. Tapi banyak pendeta juga lakukan itu. Taruh Alkitab jepit-jepit di sini, mana di roh jantan. Jadi perlu ada dialog supaya kita tahu strategi-strategi mereka, kenapa mereka masuk jalannya bagaimana, supaya jalan-jalan itu kita tutup semua. Setelah kita tutup semua, baru kita serang. Dia tidak bisa lari kemana-mana, mau tidak mau harus mati, ya kabur tanpa berbekas. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Nanti mungkin dikembangkan di dalam pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Nanti kita berluas di sini. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Om Bram ya. Sebelum kita ada tanya jawab, kita akan terlebih dahulu buka promosi dari Sister Ali. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan acara-acara channel SMA Adonai seminggu ke depan. Baik,
dimulai dengan nanti setelah kelas ini akan ada kelas lanjutan, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kelas pembelajaran firman terakhir di Sema Adonai. Ya, dan ini materinya adalah materi konseling, dan temanya adalah tips mengenal makanan sehat dalam Alkitab. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Didi Kurniawan MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Lalu kemudian besok di hari Minggu 5 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online, dan yang menjadi moderator liturgisnya adalah Ibu Hini, dan menjadi live singernya adalah Ibu Murni. Dan tema khotbah ibadah kita kali ini adalah keluarga bahagia harmonis diberkati, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Didi Kurniawan. Selanjutnya di hari Minggu juga di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Ini adalah kelompok Bible Study, yaitu kelompok tumbuh bersama di Jerman. Dan kelas ini diadakan 1 bulan sekali di Sema Adonai di awal bulan. Dan kali ini temanya adalah Yosua dan Kaleb, dan menjadi narasumbernya adalah Ibu Alida Nurdenin. Selanjutnya, di hari Senin, 6 November 2023, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini, judul temanya adalah Mari Kita Guncang Dunia, diambil dari Nas Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Untuk kelas ini, kita membahas Nas Kisah Para Rasul, ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Selasa 7 November 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman yang temanya adalah Yesus Nabi Terakhir, bukan Muhammad. Nah, yang menjadi narasumber ini adalah Pak Erben, yaitu Guru Apologize. Dan moderatornya adalah Bro Agus. Baik, selanjutnya di hari Rabu, di hari Rabu 8 November 2023, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan temanya adalah Jemaat Smyrna. Nah, ini yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya, channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Lebu Ali, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Dan untuk renungan pagi itu diadakan di Sema Adonai setiap hari dari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 pagi, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari Bapak Ibu sekalian bergabung untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya agar semakin banyak orang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih banyak berkat lagi bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Sekarang ini udah ada yang bertanya ya, Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Halo Pak Bram, selamat malam. Ya, Saya mau selamat nanya, malam, Pak. saya mau nanya kalau ada orang yang selalu tuh jahatin kita, ya kita tahu, wah ini mungkin dia tuh ada roh jahat yang mempengaruhi dia sampai dia tuh selalu bertindak jahat sama kita. Apakah kita bisa usir dengan suara keras tapi dalam hati?
Apa harus dengan suara terbuka begitu mengusirnya? Kalau roh jahat dalam bentuk sifat itu bisa dalam hati. Karena begini, banyak orang berpikir bahwa roh jahat itu seperti kuntilanak, ya kan, gondoruo, kemudian nama-nama roh ya, seperti kalau di Jogja itu seperti Nyai Roro Kidul dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah roh-roh jahat kampungan, tahyul lokal. Ya, karena itu dipercaya, maka dia muncul dalam bentuk seperti itu, seperti pocong dan lain sebagainya. Ya, jadi roh jahat itu bisa mengambil rupa begitu. Itu yang pertama. Ya, tetapi ada roh lain yang tidak seperti itu, tetapi bersifat adalah bentuk sifat, misalnya bohong. Bohong itu adalah satu komplotan roh jahat oleh pimpinan kerajaan jahat di seluruh pelosok dunia. Tugas mereka adalah menghasut orang untuk berbohong. Ya. Nah, ini yang tidak disadari. Ada yang seperti menteror, itu namanya roh teror. Jadi roh ini adalah sebuah kelompok roh yang ditugaskan disebarkan ke seluruh dunia untuk mencari mangsa, untuk menteror mereka. Ada yang namanya roh kecelakaan. Roh kecelakaan itu adalah sekelompok roh yang disebarkan untuk melakukan tugas itu. Dan masih banyak lagi. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan dosa dan kejahatan itu adalah bentuk roh yang dikelompokkan untuk pergi ke seluruh dunia untuk menghasut manusia untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau yang seperti Bro bilang itu adalah itu masuk dalam kategori ini. Jadi roh itu mempengaruhi pikirannya untuk melakukan kejahatan kepada roh. Tapi itu bukan kerasukan. Kalau kerasukan itu adalah roh-roh yang tadi ya berupa seperti nanti datang berupa bapak kita, orang yang sudah mati, atau apapun itu, bisa berupa suara binatang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dia manifestasinya begitu. Tapi kalau yang roh bilang itu sebenarnya roh yang sebenarnya cara bermainnya halus gitu, tapi lewat sifat gitu. Itu benar. Sama mau nanya lagi, Pak Bram. Ya. Bagaimana kita membedakan kita harus mengusirnya dengan doa dan puasa atau hanya dengan mengusirnya dengan suara keras? Cara membedakannya itu gimana, Pak Bram? Kalau mengusir dengan roh dengan suara keras itu yang roh-roh yang kita kategorikan tadi. Ya, yang merasuk orang tadi nanti datangnya bentuk misalnya suara bapak kita, ya kan, suara orang yang sudah mati, ya, atau suara binatang, atau suara seperti kuntilanak atau macam-macam itu. Nah, kalau itu dihardik dengan suara yang keras. Tetapi kalau yang bersifat-sifat tadi tidak perlu teriak-teriakin orang. Pulang aja, kan, doakan aja nanti Tuhan yang ngurus. Gitu. Karena itu sifat. Itu dia di dalam bentuk sifat, bukan bentuk seperti roh jahat yang kita bilang tadi, yang tujuannya menyiksa orang tadi. Beda-beda dia. Ya. Nah, kalau dengan itu, dengan yang tadi sudah bilang, roh ini harus diusir dengan, roh jahat ini harus diusir dengan doa dan puasa. Itu bedanya gimana? Roh ini penyakit ayan. Penyakit ayan itu adalah satu roh yang memang sengaja untuk mengikat orang dengan kuat, dan dia biasanya menyeret orang-orang ini ke api. Di api dia terbakar mati. Kalau di air dia tenggelam, dia tidak bisa bernapas, mati. Jadi roh ini sering kalau dia sudah kambuh itu dia mau seret ke api atau ke air. Itu orang yang epilepsi namanya.
itu harus dihadapi dengan berpuasa. Itu nggak bisa gampang karena itu termasuk salah satu roh yang cukup bandel. Saya hadapi itu, bahkan berapa bulan kita harus atasi itu. Karena ketika dia masuk ke situ kan itu panjang tuh, perjalanannya panjang sekali, keterlibatan mulai dari leluhur. Itu bukan main. Jadi untuk menyisir itu kan butuh waktu tuh. Dia bisa ngaku, oh bapak saya, ternyata ketika ke bapaknya, oh kakeknya. Ketika ke kakeknya, ternyata ke kakeknya lagi gitu. Jadi rupanya dari leluhur sebelumnya. Nah, mereka sudah mati, bagaimana tuh? Nah, kalau sudah mati, kita intervensi gitu. Kita cari titik temu, makanya kita perlu diskusi, dialog supaya nanti dia sendiri yang memberitahu gitu. Setan roh jahat ini kan seringkali saya katakan bahwa mereka goblok gitu. Jadi mereka itu bisa istilahnya diakalin gitu loh. Kalau bahasa bisa mereka ditipu lah gitu. Mereka bisa ditipu gitu. Nah ini kan keahlian untuk itu. Ya Pak. Terima kasih Pak Bram untuk penjelasannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, sama-sama. Selanjutnya Pak Donaro. Silakan Pak Donaro. Ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Donaro. Ya, salam Pak Pendeta. Shalom. Ya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk mengusir roh jahat ini kita tidak bisa lakukan tanpa kita memiliki kuasa. Kuasa kepada kita. Nah, yang Pak saya tanyakan Pak, bagaimana kita mendapatkan kuasa itu supaya kita bisa, jangan juga kita babak belur. Kita mau mengusir tapi tidak ada kuasa bagi kita. Terima kasih Pak. Ya, pertama harus lahir baru dulu ya. Itu dasar utamanya lahir baru. Nah, setelah lahir baru, tadi kan di dalam kitab Efesus pasal 6 itu kan dijelaskan kan, perlengkapan senjatanya itu kan. Senjata perlengkapan itulah yang memberikan kita kuasa. Kan begitu. Nah, dan itu hubungannya dengan apa? Keakraban kita dengan pemimpin kita kan, yaitu Yesus sendiri. Sehingga makanya Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 dikatakan segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepada ya kan. Karena itu pergilah ya, jadikan semua bangsa murid. Jadi ketika Tuhan mengutus itu kan Tuhan memberkati langsung kan. Jadi Tuhan langsung berkuasa kepada mereka untuk melakukan ini. Seperti itu. Kalau Anda belum jadi murid, Anda tidak bisa mengusir itu. Kalaupun Anda dalam nama Yesus, Anda ditipu malah. Dia diam. Nanti Anda pulang, baru dia ngulang. Gitu. Sering aku menemukan begitu. Bahkan saya beritahu, banyak pendeta ditipu begitu. Ya, apalagi kalau kita orang-orang Pentakosta karismatik kan hobinya begitu ya. Satu spirit yang mereka punya luar biasa. Tetapi seringkali juga bukan hanya dengan semangat saja, tapi kita perlu punya ketajaman melihat dengan mata Kristus. Nah, satu saat kami dipanggil, sekitar kami ada 10 hamba Tuhan, dipanggil oleh teman pendeta. Katanya istrinya kerasukan setan gitu. Bayangkan bro, pendeta istrinya kerasukan setan. Konon begitu. Kata kami ditelepon begitu. Ya bahwa istri saya kerasukan, Pak tolong datang doakan. Oke, kami datang sekitar 10 hamba Tuhan. Kami datang. Nah biasalah datang kemudian ambil gitar nyanyi kan, nyanyi peperangan kan. Ada kuasa dalam gitu kan. Nah, lalu thinking gitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, saya orangnya beda. Saya datang, saya bilang, Tuhan tolong saya, buka mata rohani saya, buka pikiran saya untuk melihat apakah ini kerasukan setan. Karena masa pendeta, istrinya kerasukan itu bagaimana caranya. Jadi tolong Tuhan kasih saya. Nah, pas lagi berdoa begitu Tuhan beritahu, itu bukan kerasukan setan. Nah, kaget kan saya. Padahal teman-teman langsung dalam nama Yesus sampai guncang-guncang tangan, kan tahu lah begitu kan. Dalam nama Yesus, roh, segala macam roh disebutin. Tapi Tuhan beritahu saya bahwa istri
temanmu itu tidak kerasukan. Terus aku tanya, terus kenapa itu Tuhan kayak gitu? Dia itu depresi. Jadi masalah psikologis, bukan masalah kerasukan. Nah, kenapa dia depresi? Itu penyebabnya suaminya. Duh, kenapa suaminya gitu kan? Saya dialog dengan Tuhan. Tuhan bukakan aja gitu. Nah, istrinya itu sakit hati karena diajak pergi pelayanan, tidak pergi pelayanan, ya. Tapi malah ada pengerja di situ, gadis gitu. Gadis itu yang dibawa terus. Ya, sebagai istri kan pengen ikut pelayanan, tapi disuruh jaga anak-anaknya, ada 2, masih kecil-kecil. Suruh jaga. Kan enak kan istrinya ikut, biarlah pengerja itu kan jaga anaknya kan hanya beberapa jam, paling juga 2-3 jam kan, nanti pulang lagi gitu. Nah, jadi itu yang membuat istrinya tertekan batin, sehingga kelihatan seperti kerasukan, padahal bukan kerasukan tapi depresi. Kayaknya apa? Saya panggil, saya bilang, Pak, sini Pak. Pak, istri Bapak itu tidak kerasukan. Bapak, iya, tapi dia itu stres karena Pak penyebabnya. Kaget dia kan. Saya bilang, Bapak harus bertobat. Kenapa Pak? Nah, masa Bapak tidak tahu kesalahannya? Nggak tahu. Akhirnya saya beritahu. Saya bilang, Bapak pergi peluk istri, minta maaf, yang berlutut di depannya, peluk dia, minta maaf. Dia langsung sembuh. Benar. Istrinya panggil istri saya nggak mau, dia bilang aku nggak mau ngomong dengan yang lain selain istri Pak Bram, katanya. Oke, istri saya layani dia di sana, saya layani suaminya masuk peluk, dia bilang, Ma, aku minta maaf, Ma, ini kesalahan saya, bodoh sekali saya. Dia minta maaf, dia peluk, langsung sembuh. Gitu. Nah, jadi kita harus punya ketajaman untuk melihat itu kerasukan setan atau masalah psikologis. Kalau masalah psikologis kita harus layani dengan psikologis. Malah masalah roh jahat kita ini dengan roh jahat. Begitu. Gitu, Bu. Iya. Bentar ya. Oke, Pak. Ini mungkin satu orang satu pertanyaannya ya, karena ini waktunya terbatas ya, Pak Donaro ya. Masih ada orang yang lain ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Sister Rachel dulu ya. Silakan Sister Rachel. Shalom Pak. Shalom Ibu, shalom. Selamat malam. Ini mendapatkan pencerahan karena begini, jadi saya tuh memang bisa membersihkan orang dari roh jahat itu Pak. Cuma saya pikir saya takutnya dulu tuh, aduh saya nih melanggar saya takut itu bukan kehendak Tuhan gitu ya Pak. Tapi ternyata apa yang Bapak bilang tadi, saya bisa melihat dari secara psikologisnya atau secara ininya ya Pak ya. Namanya ya itu apa sih nama istilahnya Pak? Apa ada setannya atau ada? Iya, gitu. Nah, jadi memang seperti apa yang Bapak sampaikan bahwa kita harus bertanya dan segala macam itu memang benar karena untuk mencari apa yang harus kita kerjakan, Pak. Itu jadi saya mendapatkan konfirmasi dari Bapak ini, berarti apa yang saya lakukan itu bukan sesuatu yang di luar daripada salah lah gitu, Pak. Oh gitu ya, Pak. Baik. Jadi saya bisa terusin, Pak ya. Ditulis. Jadi kalau secara psikologis Tuhan pakai ibu di sana, ya bahkan bisa ibu minta sama Tuhan untuk dilengkapi lagi dengan ketajaman melihat hal yang sifatnya ini orang lain tidak tahu, tapi bisa ibu melihat lebih tajam lagi. Nah itu butuh komunikasi dengan Tuhan. Maka saya dalam pelayanan itu saya minta Tuhan, tolong berikan saya untuk mampu melihat, untuk bisa membedakan yang palsu dengan yang dari Tuhan gitu. Nah Tuhan akan beritahu tuh, dia kasih tanda-tandanya, dia kasih ciri-cirinya. Bahkan pernah tuh ada yang mengatakan dia nabi yang diutus Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, perhatikan setiap kata yang keluar, ketahuan bahwa nabi palsu. Langsung saya bilang, saya tidak mau dengan nabi palsu. Langsung saya ngomong begitu. Gitu, dan dia menolak. Seperti itu. Jadi bisa ibu minta lagi supaya Tuhan perlengkapi lagi. Kan Tuhan saya suruh kan, minta lagi boleh dikasih 2-3 karung itu. Iya Pak, tambah satu lagi Pak. Jadi saya tuh sekarang ini kalau misalnya saya menemukan satu masalah gitu ya, misalnya atau dalam pekerjaan, saya ingin tahu
Pak, apakah ini apa di dalam urusan pekerjaan saya ini? Adakah orang-orang yang tidak tulus atau apa, Pak? Nah, itu yang saya dapat sekarang adalah saya kan memang karena bukan aslinya saya dari Kristen ya, Pak ya. Jadi saya nggak hafal lah ayat-ayat gitu, Pak ya, firman Tuhan itu. Tapi saya bertanya sama Bapak, Bapak di surga, itu dijawab dengan firman, Pak. Dan memang jawabannya, oh ini toh. Jadi itu saya sampai Tuhan tuh emang luar biasa gitu, gitu Pak. Jadi saya senang banget. Jadi saya terima kasih saya dapat konfirmasi dari apa yang saya lakukan. Jadi saya nggak merasa guilty feeling gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Nah mungkin apa yang Ibu sampaikan ya. Seringkali kita dengarkan Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya, betul ya? Iya. Tuhan tidak pernah berbicara dengan pembicaraan yang lain, yang baru. Enggak. Tuhan pasti bicara dengan mengingatkan firman Tuhan yang sudah tercatat di dalam Alkitab yang kita punya. Dia akan bicara lewat situ. Dia ingatkan ini, gitu. Iya, betul Pak. Karena saya nggak hafal Pak ya. Saya nggak hafal firman Tuhan, tapi Tuhan kasih tahu itu pas saya buka di Alkitab. Oh, ini jawabannya, itu luar biasa Pak. Ya. Jadi itu harus Alkitab terus. Ketika kita baca Alkitab secara sistematis, Kejadian sampai Wahyu itu tersimpan di dalam otak kecil kita. Tuhan sudah rancang itu. Sehingga gitu. Berhadapan dengan kejadian-kejadian gitu, Roh Kudus hanya istilahnya seperti komputer itu tekan mouse-nya, langsung itu Roh Kudus ingatkan, sehingga langsung tampil ke depan, di layar depan, di pikiran Ibu. Oh ini loh firman Tuhan. Jadi Tuhan yang ingatkan. Gitu. Karena itu sudah simpan. Mungkin waktu masih kecil, waktu kecil masih baby, Ibu mungkin cerita Tuhan Yesus, itu sudah terekam. Sejak kecil dalam rahim itu sudah terekam. Gitu. Karena saya dulu sekolah di sekolah Katolik, Pak. Jadi saya sering dengar cerita. Ya, Bu Rakel. Ini mungkin satu orang satu pertanyaan dulu ya, Bu Rakel ya. Kasih ada yang lain. Enggak, saya cuma ini. Iya, terima kasih. Bentar ya. Oke, Sister Aling, lanjutnya. Iya, baik, terima kasih, Bro Agus. Selamat malam, Pak Bram. Yang saya mau tanyakan ini mengenai teman saya, Pak. Nah, saya khawatir juga ya dengan keadaan dia. Jadi dia bercerita pada saya bahwa dia mempunyai roh nenek moyang itu yang kata dia sih menjaga dia ya Pak. Jadi mengikuti dia gitu. Dan dia juga mengatakan pada saya bahwa karakter dia ada dipengaruhi oleh roh dari nenek moyangnya ini ya Pak. Sehingga membuat dia berkarakter yang arogan gitu. Jadi dia karakter dia itu ada pengaruh dari roh jahat itu. Dan benar seperti kata Pak Bram tadi bahwa orang yang dipengaruhi oleh roh jahat itu dari turunan nenek moyangnya itu memang dia mengalami pertumbuhan iman yang lambat. Pak Bram ya. Karena saya kan bersama dengan dia belajar gitu firman Tuhan dan saya melihat itu memang lamban sekali firman Tuhan itu masuk ke dalam hati dan pikiran dia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah dia ini juga sudah mengatakan bahwa dia pernah mengalami pelepasan ya Pak ya seperti itu, tapi sepertinya tidak berhasil. Nah, ini bagaimana Pak Bram solusinya bagi dia? Karena saya merasa kasihan juga ya Pak melihat dia gitu. Mungkin dia sebenarnya juga tidak ingin seperti itu ya keadaan dia. Nah, bagaimana nih Pak Bram untuk mengatasi masalah teman saya? Terima kasih Pak. Ya, apa yang dialami oleh suami ibu itu persis seperti saya. Maaf Pak Bram, bukan suami saya, tapi teman saya. Ya, teman. Iya. Iya. Teman. Ya. Ya, jadi itu persis seperti saya. Saya ini dari pihak bapak saya itu punya ilmu, istilah orang dunia itu ilmu putih. Jadi ilmu ini untuk perang begitu, untuk berkelahi, jaga diri gitu, ya. Nah kebetulan kakek itu kan prajurit pada zaman dulu, jadi itu, jadi mereka itu untuk perang gitu. Nah
Sedangkan dari pihak mama ini kan ilmu hitam gitu, tukang santet gitu. Jadi kalau menurutku pokoknya kirim racun aja gitu lewat alam roh. Nah, dua ilmu ini ternyata dia cari turunan untuk melanjutkan. Itu saya. Nah, jadi saya kemana-mana itu dia ikut. Memang dia tidak aktif. Dia lebih banyak pasif. Tetapi momentum-momentum tertentu dia muncul. Misalnya orang mau ganggu, itu dia muncul. Nah, kalau dia sudah muncul itu mata saya jadi merah. Dan kalau saya sudah pukul orang itu sampai harus muntah darah dulu. Kalau tidak muntah darah, enggak. Nah, saya tidak tahu kekuatan itu dari mana juga, saya nggak ngerti. Padahal badan saya kecil. Nah, jadi itu membuat juga tidak tenang. Kita ingin untuk lepas, tapi nggak bisa. Nah, itulah sebabnya kalau saran saya, kalau itu harus dari diri kita. Memang saya ini kan orangnya skeptis, ya, seorang skeptis, tidak mudah percaya gitu. Jadi walaupun itu dia ngikut, tapi saya sebenarnya hati nurani saya nolak gitu, tapi nggak bisa lepas. Nah, jadi mungkin kalau dia dari diri dulu, dari diri ingin, itu modal utama dulu. Habis itu cari rohaniawan. Rohaniawan di sini bukan hanya harus pendeta ya, tetapi entah dia anak Tuhan, tetapi dia orang sudah benar-benar lahir baru dan hubungan dengan Tuhan bagus. Nah, biar konsultasi dengan mereka dan mereka biar dilayani pribadi gitu. Ya. Kalaupun ada waktu misalnya ada ruang khusus untuk mau diskusi dengan beliau, saya juga mau. Karena saya beberapa juga melayani orang lewat media online ya. Itu mereka mau dilepasin. Ada satu dari Malaysia, lepaskan dari sini dengan jarak jauh bisa gitu. Asal dia mau, kalau dia mau bisa kok. Tuhan kita tuh bekerjakan lintas alam gitu. Jadi bisa dia lepas gitu. Seperti itu solusinya. Iya, berarti memang harus dilepaskan ya roh itu ya Pak, Ya, dari diri dia ya. Karena Mas, memang benar Pak, dia belum tuntas. Ada yang suhunya yang belum pergi. Jadi yang kecil-kecil tapi suhunya belum. Betul Ya. Pak. Iya, makanya dia mengalami benar itu Pak, pertumbuhan iman yang sangat lambat itu. Karena ya ada roh yang menaungi dia itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bram untuk pencerahannya. Bukan tidak sukarela. Ini pertanyaan terakhir aja Mas Agus dari YouTube berkata gini, dari Bapak YA, orang yang sudah mati masih bisa ada di duniakah dalam bentuk roh atau apapun? Nah, tolong dijawab Pak, singkat, tepat, karena kita ada acara berikutnya. Oke. Tuhan Yesus memberikan cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu cerita Tuhan Yesus. Jadi dari situ kesimpulannya bahwa roh orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi ke dunia orang hidup. Enggak lagi. Bagaimana dengan Samuel di dalam kitab Samuel, di mana roh Samuel balik? Banyak orang berspekulasi di situ bahwa itu roh Samuel. Tidak. Karena dari yang panggil saja kita sudah tahu, dukun. Kalau dukun dia pasti panggil setan. Dan itu kerja setan. Jadi roh itu datang menyerupai roh Samuel. Gitu. Apakah dia tidak tapi kok dia akan sampaikan pesan persis seperti pesan Samuel? Ingat loh, roh jahat itu hidupnya zamannya Adam. Jadi apa yang Samuel lakukan itu mereka tidak tahu. Mereka tahu. Jadi apa yang diungkapkan Samuel itu mereka tahu. Maka ketika mereka datang, itu mengutip apa yang dikatakan Samuel dan mengambil rupa Samuel, ya, lewat itu perempuan tenung itu. Nah, tujuannya apa? Menipu Saul. Akibatnya apa? Saul mati, mengenaskan kan? Memang itu tujuannya. Itu tujuannya. Nah, jadi roh jahat itu roh orang yang sudah mati tidak. Nah, bagaimana yang datang itu? Oh, suaranya persis dengan kakek saya, nenek saya. Kalau pengalaman itu saya sudah lewati. Kakek saya mati tahun 90. Saya di Kalimantan itu tahun 93. Kok bisa kakek sama nenek datang berpelukan? Tapi Tuhan beritahu,
itu setan. Langsung saya katakan dalam nama Yesus, pergi, langsung kabur. Jadi ya iblis saja bisa menyamar jadi malaikat terang, apalagi jadi kakek saya yang mukanya jelek, ya lebih parah lah, lebih bisa kan gitu. Jadi mereka hanya mengambil rupa itu dengan suara itu, menyamar dengan itu, tujuannya cuma satu, menipu. Jadi tidak ada roh orang mati itu balik, itu tidak ada. Mereka sudah ada. Yang jahat sudah ada di Tartarus, yang baik, yang benar, yang ikut Tuhan sudah ada di Firdaus. Clear, nggak kemana-mana. Tunggu penghakiman Tuhan. Gitu aja. Itu. Ya, baik. Silakan Bro Agus. Ya, karena banyak sekali partisipan yang tanya jawab ya Pak Bram, dan juga keterbatasan waktu, kita sudah di penghujung acara, mungkin bisa kasih konklusi dan doa. Silakan Pak Bram. Ya, jadi teman-teman yang mengatakan bahwa tidak boleh berdialog dengan roh jahat berdasarkan ayat Alkitab itu bukan sesuatu yang salah, tetapi nanti roh jahat mengambil keuntungan dari situ untuk menipu kita. Karena dengan dialog itu kita bisa mengintervensi, kita bisa cari tahu asal usul mereka, kenapa mereka ke situ, sehingga kita tahu semua itu, baru kita mempersiapkan diri untuk serangan balik terhadap mereka tanpa meninggalkan sedikit pun tempat pijakan mereka, sehingga mereka punya kesempatan untuk mengklaim diri orang itu untuk tinggal di situ. Karena kita sudah mencoba untuk menggali dari mereka sendiri, mendiagnosa secara rohani untuk tahu posisi alas mereka, sehingga ketika kita usir roh jahat dari mereka, mereka tidak akan kembali lagi. Jadi bagi saudara-saudara yang punya paham seperti itu, Anda ada di dalam itu. Tetapi ketika Anda berdiskusi seperti Tuhan Yesus, ketika Yesus mengusir itu tanpa tertinggal satu pun, semuanya pergi dan orang yang ada di Gerasa itu sembuh total. Dan kalau kita baca di dalam catatan-catatan gereja itu, mereka terlibat di dalam pelayanan luar biasa gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan pertumbuhan iman kita, dan sekaligus dipakai sebagai alat Tuhan untuk bisa membebaskan orang dari belenggu kuasa kegelapan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita langsung berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk membongkar bagaimana untuk mengusir roh jahat yang merasuk orang-orang, entah itu orang yang mengaku dirinya Kristen tapi belum hidup di dalam Kristus, ataupun orang-orang yang di luar kekristenan. Biar Tuhan pakai kami untuk bisa mendiagnosa penyakit rohani yang dipergunakan oleh iblis ini, dan roh-roh jahat dan setan-setan ini, sehingga kami punya cara teknik yang jitu untuk mengusir roh-roh ini dan kita bebas. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup untuk semua yang terlibat, baik para partisipan yang ada di room maupun yang ada di live chat, dan juga moderator dan semua yang tergabung di dalam melaksanakan acara ini. Kami berdoa Tuhan memberkati. Sebentar lagi akan kami melanjutkan acara selanjutnya. Tuhan pun memberkati sekalian di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengakhiri acara malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Bram, dan jangan tetap stay tune ya di channel kita, karena setelah ini kita ada acara kelas pembelajaran selanjutnya bersama dengan Pak Dedi Kurniawan dan juga Siti Halim ya. Jadi stay tune. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Om Bram.